Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Kembali bersama saya Dr. Arif Wibawa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang topik yang biasa terjadi di masyarakat, yaitu penyakit asam urat atau penyakit rematik dalam bahasa awamnya. Kita tahu bahwa penyakit asam urat sering terkena pada pria. Biasanya kalau pria itu pria yang sudah dewasa, jadi jarang pada remaja atau anak-anak. Terus terjadi juga sering pada wanita yang sudah menopause, jadi yang belum menopause itu jarang. Nah, berapa dikatakan tinggi kadar asam uratnya? Kalau pada laki-laki itu di atas 7 mg/sen. Kalau pada wanita itu di atas 6 mg/sen. Jadi itu batasannya. Jadi kalau kita cek, kalau pada pria dikatakan tinggi atau mulai abnormal itu di atas 7 angkanya. Kalau wanita dikatakan tinggi di atas 6. Jadi harus di atas angka itu kita harus mulai hati-hati. Kemudian apa yang menyebabkan peningkatan kadar asam urat ini? Yang menyebabkan peningkatan kadar asam urat ini adalah satu, bisa makanan. Jadi ada makanan yang mengandung kadar asam urat yang tinggi. Di jeruan itu kadar asam uratnya tinggi. Jadi ada otak, ada hati, limpa, usus, itu kadar asam uratnya tinggi. Yang di bawahnya ada juga makanan-makanan yang mengandung kadar asam urat yang sedang. Misalkan ada ikan, ada seafood. Kemudian ada sayur-sayur tuh, sayur kangkung, bayam, daun singkong, kacang-kacangan. Itu kadar asam uratnya sedang. Jadi kalau kadar asam urat yang tinggi, kalau pada mereka yang punya asam urat ya dipantang. Tetapi kalau yang kadar asam urat yang sedang ya dibatasi. Nah, itu poinnya di situ. Kemudian yang menyebabkan kadar asam urat yang tinggi selain itu adalah obat-obatan di pelancar kencing, obat diuretik atau furosemid ya. Itu bisa menyebabkan peningkatan kadar asam urat. Selain itu pengobatan paru-paru, jadi pengobatan penyakit TBC, infeksi pada paru-paru ya TBC, itu bisa menyebabkan peningkatan kadar asam urat. Ada juga penyakit yang bisa meningkatkan kadar asam urat. Misalkan penyakit ginjal, itu ginjalnya makin parah, tidak bisa mengeluarkan asam urat lewat kencing. Nah, itu kadar asam urat dalam tubuh kita biasanya tinggi. Nah, itu tadi adalah hal-hal yang meningkatkan kadar asam urat. Saya ulangi nih, makanan, kemudian ada obat-obatan, ada juga penyakit. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, setelah kita mengetahui ada hal-hal yang meningkatkan kadar asam urat yang tinggi lama-lama bisa menimbulkan penyakit. Nah, ini sekarang kita akan membahas tentang tahapan dari penyakit asam urat. Jadi pada tahap awal asam urat ini masih tidak menimbulkan gejala. Jadi kalau kita cek di laboratorium, kalau pada pria di atas 7, wanita di atas 6, tapi dia tidak menimbulkan gejala. Nah, ini kita harus mulai waspada. Karena nanti kalau di situ kita tidak aware, kita tidak menjaga, maka berlanjut ke tahapan selanjutnya. Jadi kadang-kadang bisa menyebabkan serangan nyeri sendi. Nah, ini menyebabkan serangan nyeri sendi. Kemudian kalau ini tidak diobati dengan baik akan menimbulkan penyakit menahun. Kalau tidak ditangani dengan baik maka akan menimbulkan banyak komplikasi. Nah, itu adalah tahapan. Jadi dari satu belum bergejala, kemudian yang kedua tadi menimbulkan gejala sampai kepada komplikasi-komplikasi yang terjadi. Nah, Bapak Ibu, disinilah pentingnya kita
melakukan pengecekan kadar asam urat secara teratur supaya kita tahu apakah terdapat kenaikan atau terdapat fluktuasi dari kadar asam urat di dalam tubuh kita. Kalau terdapat kenaikan, nah ini kita harus betul-betul waspada. Jangan sampai nanti berlanjut menjadi menimbulkan nyeri sendi. Nah, itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita mau saya sampaikan nih, komplikasi dari penyakit asam urat ini ada dua, yaitu komplikasi karena penyakit asam uratnya dan komplikasi karena pengobatannya. Kalau komplikasi karena penyakit asam urat itu tergantung di mana asam urat itu ngumpul. Kalau dia ngumpul di sendi, di radang sendi, yang terkena bisa banyak sendi. Kalau dia ngumpul di ginjal, bisa menjadi batu ginjal. Kalau dia ngumpul di saluran ginjal, bisa menjadi batu saluran ginjal, atau dia bisa ngumpul di tempat lain, di organ yang lain. Kemudian asam urat ini bisa juga pengobatannya yang menyebabkan masalah. Jadi karena nyeri, minum obat anti nyeri, lambungnya nggak kuat, jadi mah. Minum obat anti nyeri, malah ginjalnya yang kena, atau terkena juga darah tinggi. Nah ini kalau sudah menimbulkan gejala, tolong jangan diobati sendiri, silahkan ke dokter. Tuh, kalau masih belum bergejala, nah ini Bapak Ibu bisa melakukan pencegahan. Bagaimana agar kita mencegah asam urat ini tidak menimbulkan gejala? Pertama, makanannya harus dipahami. Dok, yang dipantang apa dok? Yang dipantang ya yang mengandung asam urat tinggi, jeruan itu harus dipantang. Sementara makanan yang mengandung asam urat sedang ya bolehlah dikonsumsi tapi dibatasi. Tadi ada makanan seperti daun singkong, kemudian ikan, udang, kacang-kacangan ya itu dibatasi. Tahu tempe itu dibatasi, jangan makan dalam jumlah yang besar. Kemudian olahraga ringan. Kemudian stres, jangan sampai kita stres yang berkepanjangan. Kemudian juga merokok nih, bagi yang merokok tolong nih berhenti merokok. Bagi yang berat badannya berlebihan ya tolong harus dikurangi. Tadi saya sampaikan kita harus minum yang cukup, ya minum sekitar 8 gelas per hari supaya nanti asam urat yang tinggi itu bisa dibuang lewat kencing atau lewat urin. Nah itu adalah cara pencegahan kita, ya. Jadi pencegahannya melalui gaya hidup sehat. Kalau sudah sakit, nah nanti harus ke dokter. Jangan diobati sendiri. Kalau diobati sendiri, penyakitnya tambah parah, nanti timbul banyak komplikasi. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, mari kita melakukan pengecekan kadar asam urat secara teratur. Kalau kita sudah tahu berapa kadar asam urat kita, kalau yang sudah tinggi, kita harus waspada. Kita menjalankan pola hidup sehat seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian bagi yang sudah menimbulkan gejala, tentu pantangannya juga harus diikuti dan jangan lupa ke dokter supaya nanti pengobatannya bisa tepat. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.